Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami di sini akan menjelaskan tentang materi global warming yang beranggotakan yang pertama ada Galang Setria Widikda absen 15, yang kedua ada Muhammad Noval Hidayat absen 24, yang ketiga ada Haizer Izin Gusti absen 19, dan yang terakhir ada Gilang Ramadan absen 16. Di sini kita yang pertama menjelaskan tentang pengertian global warming. Apa sih global warming? Global warming atau pemanasan global merupakan suatu proses kenaikan suhu pada bumi yang disebabkan karena panas di atmosfer terperangkap oleh karbon dioksida sehingga bisa mengancam perubahan iklim yang cukup drastis dan menaikkan suhu di bumi yang dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Menurut laporan NASA pada tahun 2022 lalu, suhu bumi telah naik sebanyak 0,89 derajat Celcius, lebih banyak dibandingkan dengan periode industri pada tahun 1951 sampai 1980. Yang kedua, apa saja penyebab global warming? Yang pertama, ada efek rumah kaca. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca banyak bertebaran di bumi. Apa aja gas-gas rumah kaca? Ada karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya. Nah, pada dasarnya hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti penggunaan energi secara berlebihan, banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, industri peternakan sapi, industri pertanian yang menggunakan pupuk yang melepas gas nitrous oxide. Lalu yang terakhir ada limbah rumah tangga. Yang kedua adalah pengurangan luas hutan. Nah, pembakaran dan penebangan hutan dapat menurunkan jumlah tumbuhan di dalamnya, sehingga memiliki dampak yang sangat buruk bagi bumi. Hal ini terjadi karena tumbuhan pada hutan menyerap gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga mengurangi efek rumah kaca yang terjadi. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Karena kenaikan suhu di bumi, maka es di kutub pada mencair. Nah, permukaan es itu dapat memantulkan sebesar 60% sinar matahari. Jadi, semakin banyak es yang mencair, maka panas yang dipantulkan oleh es tersebut tidak menjadi sempurna dibandingkan dengan laut yang hanya dapat memantulkan 1/10 dari sinar matahari. Dampak global warming. Yang pertama itu pengaruh global warming terhadap iklim tropis. Berubahnya waktu musim kemarau dan musim hujan menjadi iklim tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan yang menyebabkan tanaman sulit tumbuh, kekurangan air bersih, dan lain-lain. Hutan menjadi lebih mudah terbakar. Akibatnya membuat udara panas dan lembab. Kesehatan manusia terganggu dan lain-lain. Curah hujan yang lebih tinggi dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, pengaruh global warming terhadap perubahan iklim dan cuaca. Apa saja dampak negatif pada 4 iklim musim? Yang pertama itu musim panas. Musim panas akan terasa lebih panas dan panjang karena munculnya fase gelombang panas yang menyebabkan dehidrasi, serangan panas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah musim dingin. Musim dingin menjadi lebih pendek dan tidak teratur. Yang ketiga, musim gugur menjadi lebih hangat dan kering sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan. Ada musim semi datang lebih cepat menggantikan musim dingin. Lebih sering terjadi angin topan, badai, dan hujan es. Yang ketiga, pengaruh global warming terhadap kenaikan permukaan air laut dan dampak global warming terhadap manusia. Kenaikan permukaan air laut. Karena terjadi kenaikan suhu pada bumi, akibatnya es di bumi akan mencair. Lalu lelehan es akan menjadi air laut, sehingga volume air laut bertambah dan akan terjadi kenaikan permukaan air laut. Nah, hubungan dampak pemanasan global terhadap manusia itu, yang pertama, mengganggu keberlangsungan hidup di sepanjang garis pantai. Yang kedua, tercampurnya air tanah dengan air laut. Yang ketiga, kota ataupun daerah pemukiman yang berada di pinggir pantai kemungkinan akan tenggelam. Yang keempat, pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Yang kelima, erosi tebing, erosi pantai, dan erosi bukit pasir lautan sering terjadi.
Yang keenam, meningkatkan potensi banjir akibat air pasang. Selanjutnya ada upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari global warming. Yang pertama dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor. Ya, dengan mengurangi penggunaan kendaraan dapat mengurangi jumlah gas emisi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Solusinya adalah dengan menggunakan kendaraan umum, bersepeda, ataupun berjalan kaki. Yang kedua, dengan menanam pohon. Karena tanaman merupakan bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami, jadi sangat penting untuk menanam pohon supaya gas-gas karbon dioksida dapat diolah menjadi oksigen kembali. Biasanya karbon dioksida ini dihasilkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, ataupun aktivitas manusia yang lainnya. Yang ketiga, dengan melakukan program pelestarian lingkungan. Kita dapat membagikan informasi mengenai daur ulang, energi, serta konservasi kepada keluarga, teman, tetangga, maupun rekan kerja kita. Yang keempat, dengan mengurangi penggunaan AC. Dalam kondisi planet yang semakin memanas, banyak masyarakat yang menggunakan serta memproduksi peralatan pendingin udara yang dapat memperburuk perubahan iklim. Karena dalam penggunaannya memerlukan senyawa hydrofluorokarbon atau HFC, yang merupakan gas rumah kaca yang bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan gas karbon dioksida atau CO2. Serta menggunakan listrik yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Di Indonesia sendiri, penghasilan listrik sebanyak 86% itu dari bahan bakar fosil, serta dengan melaksanakan gerakan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, di mana Reduce adalah kegiatan untuk mengurangi penggunaan suatu barang, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan energi, dan masih banyak yang lain. Reuse adalah langkah dalam menggunakan kembali barang bekas yang masih layak, misalnya menggunakan kembali botol-botol plastik yang masih bagus. Dan terakhir, recycle adalah kegiatan mendaur ulang suatu barang yang tidak terpakai agar menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Misalnya dari barang-barang bekas seperti botol plastik, sampah kantong plastik, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah hasil kesepakatan dunia tentang global warming. Salah satunya kesepakatan IPCC. IPCC itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang dilakukan dalam hal pengurangan emisi, pencegahan, dan adaptasi. IPCC bersekretariat di Jenewa, Swiss, dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama. 3 hal utama ini adalah, yang pertama, informasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Yang kedua, dampak, adaptasi, dan kerentanan. Ketiga, mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 1990, IPCC menerbitkan hasil penelitian yang pertama atau First Assessment Report. Laporan tersebut menyebutkan dalam perubahan iklim dipastikan merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan manusia. IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Mengingat hal tersebut merupakan sebuah proses global yang berdampak pada seluruh dunia. Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi seruan IPCC ini dengan secara resmi membentuk sebuah badan negosiasi antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating Communicate atau INC, untuk merundingkan sebuah konvensi mengenai perubahan iklim. Itu adalah hasil kesepakatan dunia. Nah, jadi seperti itulah penjelasan kelompok kita mengenai global warming. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Cakep. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.